Al-Qajo segera mengikat tubuh Abdullah dengan tali kerekan. Lalu dengan sekuat tenaga tubuh Abdullah ditarik dan hendak dimasukkan ke dalam kuali yang nampak bergolak oleh minyak yang mendidih. Tiba-tiba Abdullah menangis. Melihat hal itu, Kaisar begitu gembira. Ternyata keperkasaan dan keteguhan imannya telah luluh, pikir Kaisar dalam hati. Apa yang menyebabkan kamu menangis? Apakah kau takut mati? Tanya Kaisar Heraklius. Abdullah menggeleng dan menjawab, sesungguhnya aku menangis karena aku menyadari bahwa nyawaku itu hanya akan dilemparkan ke kuali yang besar karena Allah. Sedangkan aku berharap agar aku memiliki nyawa sebanyak rambut yang tumbuh di sekujur tubuhku, dan semuanya mati karena Allah dengan siksaan seperti ini. Kaisar tertegun mendengar jawaban Abdullah. Dalam hati dia kagum akan keteguhan iman laki-laki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para sahabat jejak santri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang peristiwa heroik yang dialami oleh Abdullah bin Hudzafah, sahabat Rasulullah SAW. Mari kita simak hingga usai agar kita bisa memperoleh manfaat dari video ini. Abdullah bin Hudzafah juga dikenal sebagai Ibnu Qais. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang pertama masuk Islam atau golongan yang biasa disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Dalam perjalanan hidup Abdullah, ada dua peristiwa heroik yang tidak banyak diketahui kaum muslimin. Yang pertama adalah peristiwa di akhir tahun ke-6 Hijriah ketika Abdullah mendapat tugas kenegaraan dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat kepada penguasa Persia, Raja Kisra II, agar Raja bengis dan kejam itu bersedia masuk Islam. Bukan saja dikenal sebagai penguasa yang lalim, Kisra juga memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah dia selayaknya Tuhan. Raja Kisra II berkuasa sejak tahun 590 hingga 628 Masehi. Yang kedua adalah ketika Abdullah ikut berperang melawan Raja Romawi pada tahun 19 Hijriah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Abdullah menjadi tawanan perang dan dihadapkan kepada Kaisar Romawi Timur yang saat itu, yakni Heraklius. Sikap heroik dan keteguhan iman dari Abdullah ketika menghadapi siksaan penguasa kafir itu mampu menggetarkan jiwa setiap muslim dan meluluh lantakan kekejaman kaum kafir. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita bersama-sama menyimak video ini yang akan menuturkan kisah Abdullah bin Hudzafah ketika menghadapi dua penguasa bengis dan kejam. Tonton hingga usai agar kita bisa mendapat manfaat dari video ini. 1. Abdullah diutus Rasulullah ke negara Persia. Cerita Abdullah bin Hudzafah bertemu dengan Raja Persia ini dimulai saat tahun 6 Hijriah, di mana Rasulullah SAW ingin menyebarluaskan dakwah Islam dengan menulis 8 surat kepada raja-raja Ajam agar mereka mau masuk Islam. Maka Nabi pun mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan suratnya. Mengirim surat kepada raja-raja Ajam, yakni penguasa di luar Jazirah Arab, adalah tugas yang sangat berat. Di samping harus melewati perjalanan yang jauh, melintasi wilayah-wilayah yang masih asing, ditambah lagi dengan bahasa penduduknya yang tidak dipahami. Apalagi para utusan tersebut harus menyeru kepada raja-raja Ajam agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan apa yang sudah menjadi kebanggaan mereka dan masuk dalam paham baru, yakni agama Islam. Oleh sebab itu, Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan bersabda di hadapan mereka, "Amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silakan mengutus siapa yang engkau inginkan." Akhirnya Rasulullah SAW memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi dakwah yang sangat berat tersebut. Salah satu di antara ke-6 orang itu adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi.
Abdullah bin Hudzafah segera mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Setelah itu dia berangkat menuju ke negara tujuan. Mulailah perjalanan berat dan jauh dimulai. Teriknya padang pasir dia lalui, dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga sampailah dia di negara Persia. Kepada penjaga istana, Abdullah berkata jika ia membawa sepucuk surat penting untuk raja. Mendapat laporan perihal kedatangan utusan dari Nabi, Kisra pun meminta agar istananya dihias. Seluruh pembesar istana dikumpulkan. Abdullah bin Hudzafah dipersilakan masuk ke singgasana pemimpin negeri Persia tersebut. Jubah Abdullah usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar. Terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Meski keadaan seperti itu, dia tetap kokoh menjaga harga dirinya. Dengan kepala tegak dan badan tegap, dadanya bergolak dengan kemuliaan Islam. Hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah bin Hudzafah menepis seraya berkata, "Tidak, Rasulullah memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah kepadanya secara langsung. Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah, nama daerah yang ada di Irak, dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakan untuknya. Dia pun membacanya yang isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, penguasa Persia, salam kepada orang yang memberi petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Raja marah bukan karena ajakan untuk masuk Islam, tapi karena Rasulullah memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya, bukan raja atau gelar terhormat lainnya. Kisra menarik surat itu dari tangan sekretaris, lalu merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini, padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Abdullah diusir. Dia pun keluar dari istana begitu saja. Dalam benaknya, bisa saja Raja Kisra yang berjuluk Farves yang selalu berjaya akan mengirim tentaranya untuk mengejar dan membunuhnya di jalan nanti. Abdullah meneguhkan imannya. "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah." Lalu dia menaiki kendaraannya. Tatkala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan pasukannya agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil. Tetapi para pengawal yang diperintahkan untuk mengejar dan menangkap Abdullah tidak berhasil menemui sepanjang perjalanan Persia ke Jazirah Arab. Sementara itu, Abdullah sudah sampai di hadapan Rasulullah SAW. Abdullah menceritakan apa yang terjadi di negeri Persia. Mendengar perlakuan Kisra yang telah merobek surat yang dikirim, Nabi berdoa dengan singkat, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Singkat cerita, Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernur Yaman. "Utuslah 2 orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku Nabi di Hijaz. Perintahkan 2 orang laki-laki itu agar membawanya kepadaku." Maka Bazan menyuruh 2 orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah dengan membawa surat darinya. Dalam surat itu Bazan meminta agar Rasulullah segera berangkat menemui Kisra bersama 2 orang laki-laki utusannya. Selain itu, Bazan juga meminta 2 utusannya agar mencari tahu tentang berita Nabi, meneliti perilakunya, dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang pribadi Rasulullah. 2 orang laki-laki itu berangkat. Ketika sampai di Taif, mereka bertemu dengan beberapa pedagang Quraisy. Keduanya menanyakan tentang keberadaan Rasulullah. Mereka menjawab, "Muhammad ada di Yazd." 2 orang utusan Bazan pergi ke Yasrib dan bertemu dengan Rasulullah. Mereka menyerahkan surat Bazan seraya berkata, "Dari Raja Kisra, dia telah menulis surat kepada raja kami agar mengirim orang yang diberi tugas untuk membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra.
Jika kamu berkenan berangkat, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakan kamu dan kaummu." Rasulullah hanya tersenyum dan bersabda kepada mereka, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian, kembalilah esok hari." Keesokan harinya, dua utusan Bazan kembali menemui Rasulullah dan berkata, "Apakah kamu untuk bersiap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya Sirawai di malam ini." Mendengar sabda Rasulullah, utusan Bazan terhenyak dan menatap wajah Rasulullah dalam-dalam. Seakan-akan mereka tidak percaya dengan ucapan Rasulullah. Rasa takjub terbaca jelas dari raut muka keduanya. Mereka berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menyampaikan hal ini kepada Bazan." Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas umatmu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi dan pulang ke Yaman. Mereka mengabarkan hal itu kepada Bazan. Kemudian Bazan berkata, "Jika apa yang dikatakan Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Bazan menerima surat Kubas yang dijuluki dengan nama Siruwai, putra dari Raja Kisra. Demikian isi suratnya. "Amma ba'du. Aku telah membunuh Kisra ayahku. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, melawan kaum wanita dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah biat dari kaummu untukku." Begitu Bazan membaca surat tersebut, dia langsung mengumumkan keislamannya. Orang-orang Persia di Yaman juga mengikutinya masuk Islam. Masya Allah. Doa apa saja yang keluar dari lisan Nabi pasti akan terkabul, baik doa kebaikan maupun kejelekan. Dan semua yang dikatakan Rasulullah benar-benar menjadi kenyataan. Akhirnya yang menguasai singgasana Kisra adalah anaknya Kubas yang dijuluki dengan nama Siruwai. Raja Kisra dibunuh dengan hina-dina pada tahun 628 Masehi. Setelah kematiannya, kerajaan Kisra terpecah-pecah dan menjadi permainan di tangan anak-anak keluarga di istana. Siruwai hanya hidup 6 bulan saja. Dalam kurun waktu 4 tahun singgasananya digantikan oleh 10 raja. Tampak pemerintahan tercabut hingga orang-orang berkumpul dan menunjuk Yazajir sebagai raja terakhir Bani Sasan. Dialah orang yang menghadapi penyerangan tentara Islam yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Sasaniyah yang berjaya lebih dari 4 abad lamanya sebelum musnah secara keseluruhan. Setelah itu tidak pernah ada lagi pemerintahan Sasaniyah. Dan nyatalah dengan itu berita yang diungkap oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Jika Kisra hancur, maka tidak ada Kisra setelahnya." Menjadi tawanan Kaisar Romawi. Peristiwa Abdullah bin Hudzafah dengan Raja Romawi terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yakni pada tahun ke-19 Hijriah. Kala itu Umar bin Khattab mengutus pasukan untuk berperang melawan Romawi, dan di antara pasukan tersebut ada Abdullah. Singkat kisah, setelah selesai perang, sebagian kaum muslimin ditawan oleh tentara Romawi. Hal itu juga atas perintah Raja Heraklius yang sebelumnya dia memerintahkan tentaranya agar pasukan kaum muslimin ditangkap hidup-hidup karena raja ingin bertemu dengan mereka. Siang itu beberapa prajurit nampak membawa seorang tawanan. Tawanan itu begitu kurus kering, bajunya lusuh, luka-luka akibat peperangan. Masih mengalir darah dari dalamnya. Dialah Abdullah bin Hudzafah. Rupanya Allah mentakdirkan Abdullah menjadi salah seorang tawanan perang. Prajurit itu menarik rantai Abdullah dengan keras dan menyuruhnya berjalan agak cepat. Abdullah menatap prajurit dengan tajam, tapi dia menahan emosinya dan mempercepat jalannya. Abdullah dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan luas yang indah. Ruangan itu adalah ruangan khusus Kaisar Heraklius, sang Kaisar Romawi.
Abdullah menjadi seorang tawanan yang sangat istimewa bagi Kaisar Heraklius. Prajurit memberi hormat kepada Kaisar dan berkata, "Paduka Kaisar, laki-laki ini adalah salah seorang sahabat Muhammad bin Abdullah." Kaisar Heraklius menghampiri Abdullah, mengamati lelaki di hadapinya. Dia pikir tidak ada yang istimewa dari orang yang disebut sebagai sahabat Nabi ini. Sejurus kemudian dia berkata, "Hai orang Arab, masuklah kamu ke agamaku, agama Nasrani. Apabila kau mau, maka aku akan menjadikanmu sekutu dalam kerajaanku." Abdullah tersenyum mendengar iming-iming Kaisar Heraklius. Dengan nada menghina dia menjawab, "Ketahuilah wahai Kaisar Romawi, apabila kau memberikan seluruh harta yang kau miliki, dan ditambah pula dengan seluruh harta orang Arab dengan syarat aku harus keluar dari agama Muhammad, sungguh aku tidak akan melakukannya walau hanya sekedipan mata." Kaisar Heraklius langsung murka. Dengan keras dia berkata, "Kalau begitu kau akan aku bunuh." Abdullah tersenyum mendengar itu. Dengan tenang dia menjawab, "Kalau begitu silahkan saja kau lakukan." Kaisar Heraklius semakin geram mendengarnya. Dia segera memanggil para algojo dan memerintahkan agar Abdullah disalib. Para algojo segera membawa Abdullah ke lapangan eksekusi. Di lapangan itu nampak beberapa mayat yang membusuk di atas kayu salib. Para algojo mengikat dan memaku kedua tangan dan kaki Abdullah di atas kayu salib. Teriak Abdullah menahan rasa sakit yang begitu perih. Kemudian mereka menarik kayu salib hingga kayu salib itu berdiri kukuh di atas tanah. Para pasukan panah segera menghunuskan panah tepat di depan tangan dan kaki Abdullah. Kaisar Heraklius tersenyum sembari mendekati Abdullah. Sekali lagi ia membujuk Abdullah untuk masuk agama Nasrani dan menjanjikannya segala kekuasaan dan harta. Tetapi Abdullah menolak tawaran itu. Dia lebih memilih mati syahid daripada meninggalkan agama Islam. Kaisar Heraklius geram mendengar jawaban Abdullah. Dia ingin menyiksa Abdullah lebih kejam lagi. Dia menoleh ke arah Algojo dan memerintahkan mereka untuk melepaskan Abdullah dari kayu salib. Para Algojo segera melaksanakan titah Kaisar. Tubuh Abdullah yang telah lemah mereka turunkan dari kayu salib. Paku-paku yang telah menancap di tangan dan kaki Abdullah mereka cabut dengan keras. Kaisar Heraklius memerintahkan para algojo menyiapkan kuali besar. Kuali itu langsung mereka isi dengan minyak dan memanggangnya di atas api hingga mendidih. Setelah itu digiringnya beberapa tawanan muslim hingga berdiri tepat di pinggir kuali besar itu. Abdullah paham siksaan apa yang akan menimpa mereka dan dirinya sesaat lagi. Kaisar Heraklius segera memberi isyarat kepada algojo. Algojo menggiring seorang tawanan muslim. Sedetik kemudian, tawanan itu langsung dilempar ke kuali yang berisi minyak mendidih. Teriak tawanan itu. Beberapa saat kemudian nampak tulang belulang telah mengapung di atas kuali. Kaisar Heraklius tersenyum. Dia mendekati Abdullah. Sekali lagi dia menawari untuk masuk ke agama Nasrani. Namun dengan tegas Abdullah menolak. Amarah Kaisar memuncak dan menyuruh algojo untuk segera mengeksekusi Abdullah. Algojo segera mengikat tubuh Abdullah dengan tali gerekan. Lalu dengan sekuat tenaga tubuh Abdullah ditarik dan hendak dimasukkan ke dalam kuali yang nampak bergolak oleh minyak yang mendidih. Tiba-tiba Abdullah menangis. Melihat hal itu Kaisar begitu. Ternyata keperkasaan dan keteguhan imannya telah luluh. Pikir Kaisar dalam hati. "Apa yang menyebabkan kamu menangis? Apakah kau takut mati?" tanya Kaisar Heraklius. Abdullah menggeleng dan menjawab, "Sesungguhnya aku menangis karena aku menyadari bahwa nyawaku itu hanya akan dilemparkan ke kuali yang besar karena Allah. Sedangkan aku berharap agar aku memiliki nyawa sebanyak rambut yang tumbuh di sekujur tubuhku. Dan semuanya mati karena Allah dengan siksaan seperti ini." Kaisar tertegun mendengar jawaban Abdullah. Dalam hati dia kagum akan keteguhan iman laki-laki ini. Beberapa saat dia terdiam, tapi ia masih ingin menguji ketebalan iman Abdullah lagi. Kaisar memerintahkan agar menurunkan dan melepas tali ikatan yang melilit Abdullah. Kemudian dia memerintahkan seorang pasukan untuk membawa Abdullah ke penjara dan berpesan agar Abdullah tidak usah diberi makan kecuali dengan daging babi dan arak. Prajurit itu paham dan segera menggiring Abdullah ke dalam penjara. Setiap hari Abdullah diberi suguhan makanan berupa daging babi dan arak oleh para prajurit. Tapi Abdullah sama sekali tidak menyentuh makanan dan minuman itu. Hari berganti telah dilalui Abdullah dalam penjara. Rasa lapar dan haus telah membuat tubuh Abdullah semakin kurus. Wajahnya pucat
dan mulutnya kering karena tidak tersentuh air sama sekali. Kaisar Heraklius kagum melihat kegigihan Abdullah. Dia pun bertanya, "Kenapa kau sama sekali tidak menyentuh makanan dan minuman itu?" Abdullah dengan suara pelan menjawab, "Sesungguhnya dalam agama Islam kedua makanan itu telah halal untuk karena keadaanku yang terpaksa seperti ini. Tetapi aku tidak mau membuat kalian girang karena aku menyerah." Kaisar Heraklius tidak bisa berkata apa-apa. Kini dia percaya bahwa orang yang di depannya ini bukanlah orang sembarangan. Seterus kemudian dia berkata pelan, "Baiklah, cium kepalaku, maka kau akan aku bebaskan," ucap Kaisar Heraklius. "Apakah kau juga akan membebaskan seluruh tawanan muslim?" tanya Abdullah. "Iya," tegas Kaisar Heraklius sambil menganggukkan kepalanya. Abdullah segera dikeluarkan dari penjara. Lalu dengan berat hati dia mencium kepala Kaisar Heraklius. Sesudah itu sesuai janji, Kaisar Heraklius membebaskan seluruh tawanan yang beragama Islam tanpa syarat yang berjumlah 300 orang. Abdullah dan seluruh tawanan muslim segera pergi meninggalkan ibu kota Romawi. Beberapa hari kemudian akhirnya mereka sampai di Madinah dalam keadaan selamat. Kabar kebebasan Abdullah dan tawanan lainnya segera tersiar ke Madinah. Mendengar kabar itu, Khalifah Umar begitu bangga dengan Abdullah karena dengan keberaniannya ia berhasil membebaskan seluruh tawanan muslim. Saat Abdullah sampai di Madinah, Khalifah Umar segera menyambut kedatangan Abdullah. Dengan keras Khalifah berkata, "Suatu kewajiban bagi setiap kaum muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Abu Huzafah, dan aku orang pertama yang akan melakukannya." Khalifah Umar mendekati Abdullah dan mencium kepalanya sebagai bentuk penghormatan. Lalu seluruh kaum muslimin mengikuti apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.